Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang satuan dan program pendidikan luar sekolah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, dengan saya sendiri sebagai moderator, Dita Andini dengan NIM 210054041 dan rekan saya Elsa Muharani dengan NIM 210054042. Baiklah, sebelumnya izinkan kami share screen terlebih dahulu. Kepada Elsa dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang satuan pendidikan luar sekolah yang akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama itu satuan pendidikan luar sekolah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 26 ayat 4, tercantum bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Yang pertama, A. Kursus. Dalam PP nomor 73 tahun 1991 dijelaskan bahwa kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Contohnya, kursus menjahit, komputer, kecantikan, dan lainnya. B. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah salah satu komponen pendidikan yang berfungsi mengembangkan pendidikan luar sekolah. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat setidaknya mempunyai tugas pokok. Yang pertama, melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin, dan belajar sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupan. Kedua, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat menempuh pendidikannya di jalur pendidikan sekolah. Program pembelajaran yang dapat dilaksanakan di PKBM diantaranya Kejar Paket A, Paket B, Paket C, KBU, PAUD, Kelompok Pemuda Produktif. Selanjutnya, ada kelompok belajar. Kelompok belajar yaitu salah satu wadah dalam rangka membelajarkan masyarakat. Menurut Zainuddin, 1985, kelompok belajar adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan berencana melalui bekerja dan belajar adalah kelompok belajar untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang. Bekerja atau belajar bersama adalah pergaulan antar anggota kelompok. Hal-hal yang dapat dilakukan, yang pertama, itu membangun dan memberikan pendapat untuk suatu tujuan yang sehat, menambah pengertian Anda tentang suatu masalah, pertanyaan-pertanyaan, wawasan, dan penyelesaian. Ketiga, menanggapi dan bekerja untuk mengerti pertanyaan-pertanyaan yang lain, wawasan, dan penyelesaian. Setiap anggota kelompok berwenang berbicara kepada yang lain dan menyumbangkan dan mempertimbangkan sumbangan pemikiran mereka. Selanjutnya, bertanggung jawab terhadap yang lain dan mereka bertanggung jawab terhadap Anda. Tergantung satu dengan yang lain dan mereka tergantung pada Anda. D. Pelatihan. Menurut Arta Sasmita 1985, pelatihan adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja, terorganisir, dan sistematis di luar sistem persekolahan untuk memberikan dan meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu kepada kelompok tenaga kerja tertentu dalam waktu yang relatif singkat, dengan mengutamakan praktek daripada teori, agar mereka memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memahami dan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan cara yang efisien dan efektif. Tujuan pelatihan menurut Moek Kijat
adalah untuk mengembangkan keahlian sehingga bekerja dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerja dapat disesuaikan secara rasional. Ketiga, untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kerjasama dengan teman-teman, pegawai, dan pemimpin. Contohnya pelatihan kepemimpinan, pelatihan tutor, pelatihan metode pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, ada Majelis Taklim, yaitu suatu lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar pendekatan dari kebutuhan masyarakat dengan kegiatannya lebih berorientasi pada keagamaan, khususnya agama Islam. Melalui Majelis Taklim dibahas berbagai aspek yang ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Kedudukan Majelis Taklim adalah suatu tempat lembaga pendidikan non-formal dan berfungsi sebagai pertama membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah, sebagai taman rekreasi rahaniyah karena penyelenggaraannya yang santai, ajang berlangsungnya silaturahmi, misal yang dapat menghidup suburkan dakwah dan ukhuwatul Islamiyah, sebagai sarana dialog yang berkesinambungan antara para ulama dengan umat, media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat khususnya dan bangsa umumnya. Fungsinya Majelis Taklim yaitu meluruskan akidah, memotivasi umat untuk beribadah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, menolak kebudayaan negatif yang dapat merusak. Satuan pendidikan yang sejenis, yaitu satuan yang tidak termasuk pada luar satuan yang sudah dijelaskan di atas. Satuan lainnya diantaranya pesantren, sanggar seni, TKA, TPA. Pesantren adalah lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan. Pondok pesantren adalah suatu lembaga keagamaan yang mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Sanggar seni lebih ditujukan pada tempat kegiatan, khusus dalam pendidikan seni yang diikuti anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Sementara itu, TKA atau TPA yaitu lembaga pendidikan kursus diperuntukkan bagi anak usia dini dalam bidang keagamaan, khususnya agama Islam. Sekian materi yang saya bahas. Selanjutnya saya kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elsa. Saya akan melanjutkan yaitu materi tentang program-program pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada program kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang meliputi kelompok belajar, program paket A setara SD atau MI, program paket B setara SMP atau MTS, dan program paket C setara SMA atau MA yang dapat diselenggarakan melalui sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau satuan sejenis lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti. Yang kedua ada program keaksaraan. Program keaksaraan sebagai salah satu layanan pendidikan non-formal untuk membelajarkan warga masyarakat buta aksara dan sebagai suatu pendekatan pembelajaran merupakan cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati, dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang ketiga ada program kepemudaan. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa dan sumber insani yang meneruskan cita-cita bangsa, sehingga terbentuk organisasi kepemudaan yaitu lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda, baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda, bahkan
mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya, dan model aktualisasi ide dan gagasannya. Yang keempat ada program pemberdayaan perempuan. Persoalan perempuan saat ini masih sering diperbincangkan. Pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki masih melekat dan menjadi penghalang dalam menyejahterakan perempuan. Sehingga program pendidikan pemberdayaan perempuan hadir untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan usia 15 tahun ke atas. Melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik agar perempuan dapat berperan aktif. Yang kelima ada program PAUD. Program PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang keenam ada program pendidikan berkelanjutan. Program pendidikan berkelanjutan merupakan kesempatan belajar bagi orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan setelah mereka melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan sukarela di masyarakat. Yang ketujuh ada program Life Skill Education. Program Life Skill Education atau pendidikan kecakapan hidup, yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual untuk bekerja, berusaha, dan atau hidup mandiri, yaitu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dalam kehidupan dengan wajar, tanpa merasa tertekan, kemudian secara produktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Terdiri dari 4 jenis yaitu personal skill, social skill, academic skill, dan vocational skill. Selanjutnya, yang terakhir ada program pendidikan kursus. Adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerjakan usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing peserta didik agar mereka memilih pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap kerja yang profesional yang dapat digunakan untuk bekerja atau berwirausaha. Selanjutnya, jenis-jenis program pendidikan terbagi atas 3. Yang pertama yaitu developmental. Program developmental adalah program-program pengembangan atau pemberdayaan, program yang ditujukan kepada masyarakat atau komunitas untuk memberdayakan potensi mereka dalam mengatasi masalah kehidupan bersama yang sedang mereka hadapi. Yang kedua ada institusional. Program institusional adalah program-program yang diselenggarakan secara melembaga, teratur, sistematis, dan agak ketat, yang ditujukan kepada peserta didik secara individual untuk menguasai suatu keterampilan, kemampuan, dan kompetensi tertentu. Yang ketiga ada informasional. Adalah program-program yang bertujuan menyampaikan atau menyebarkan informasi berguna mengembangkan wawasan, pengetahuan, atau kesadaran peserta didik. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.